Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, bagaimana kabarnya? Semoga Sobat YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat, serta berbahagia selalu. Sobat YouTube, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan channel Uang Kuno Official. Channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno, baik uang kuno dalam negeri maupun luar negeri. Di video kali ini kita akan mereview tentang uang kertas jadul atau lama, pecahan Rp100 tahun 1968. Ada fakta menarik apa saja di balik uang kertas yang satu ini? Yuk, simak video ini sampai selesai agar Sobat YouTube semua tidak ketinggalan informasi, serta agar supaya tidak gagal paham. Dan bagi Sobat YouTube yang baru menemukan channel ini, atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya, agar supaya Sobat YouTube semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Pada tahun 1968, di zaman pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Bank Indonesia diberi wewenang penuh untuk menerbitkan semua uang kertas termasuk pecahan di bawah Rp5 dan uang koin. Pada tahun tersebut, uang kertas didesain dengan gambar depan Jenderal Sudirman dan gambar belakang berbagai variasi industri dan pembangunan. Seri Sudirman merupakan seri terbanyak yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada 1968. Lengkapnya terdiri atas 11 lembar, mulai pecahan terkecil Rp1, hingga pecahan terbesar yaitu pecahan Rp10.000. Namun di video kali ini kita hanya membahas uang kertas lama, seri Jenderal Sudirman pecahan Rp100 saja. Uang kertas pecahan Rp100 ini, merupakan salah satu uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan beredar di kalangan masyarakat umum Indonesia. Tujuan Bank Indonesia mengeluarkan uang kertas ini adalah untuk menggantikan uang kertas pecahan Rp100 sebelumnya, yaitu uang kertas pecahan Rp100 seri Soekarno tahun 1960. Serta untuk memenuhi kebutuhan akan uang kertas sehari-hari di kalangan masyarakat Indonesia. Adapun uang kertas ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berserat, berbentuk 4 persegi panjang, memiliki ukuran fisik sekitar 143 mm x 71 mm atau 14,3 cm x 7,1 cm. Di bagian obverse atau di bagian depan mata uang memiliki warna utama, merah. Pada warna dasar uang ini, menggunakan permainan warna krem dan orange atau jingga, sehingga sepintas tampak seperti warna merah muda. Selain itu uang kertas ini juga memiliki warna pendamping lain seperti warna biru, jingga, krem, coklat, hitam dan lain-lain. Pada bagian obverse atau di bagian depan mata uang, di setiap sudutnya terdapat angka 100, sebagai nilai nominal uang ini, yaitu Rp100. Di kalangan kolektor uang kuno, uang kertas ini dikenal dengan sebutan uang kertas Rp100 seri Sudirman. Disebut demikian karena pada bagian obverse atau sisi depan kiri mata uang terdapat desain bergambar pahlawan nasional, Jenderal Sudirman dalam versi mengenakan blangkon. Jenderal Besar Raden Sudirman, begitu nama lengkapnya, lahir pada tanggal 24 Januari tahun 1916, di Duku Rembang, Bodas Karangjati, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Beliau lahir dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem, dan kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokrosunaryo. Beliau dikenal sebagai sosok religius, disiplin, dan ahli taktik perang gerilya serta supit urang. Lahir di Purbalingga, ia meniti karir dari guru Muhammadiyah hingga menjadi pemimpin tertinggi militer di usia 29 tahun. Jenderal Besar Sudirman adalah Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia atau disingkat TNI pertama sekaligus termuda. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas karena merupakan seorang tokoh penting dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Meskipun dalam kondisi sakit parah dan paru-parunya hanya berfungsi sebelah, beliau tetap gigih memimpin perang gerilya melawan Belanda. Jenderal Sudirman meninggal dunia pada tanggal 29 Januari tahun 1950 di Magelang, Jawa Tengah, karena penyakit tuberkulosis atau TBC, yang sudah dideritanya cukup lama. Beliau meninggal dunia di usia 34 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Sebagai bentuk penghormatan kepada beliau, pemerintah Republik Indonesia memberinya gelar pahlawan nasional. Saat ini nama Sudirman telah tersemat pada nama sejumlah ruas jalan, nama gedung, dan nama perguruan tinggi. Kembali ke desain bagian depan uang ini, pada bagian tengah atas terdapat gambar perisai Pancasila yang dihiasi ragam hias flora ornamen dan ragam hias jailos, berwarna merah dan merah muda. Dengan background pola garis-garis berwarna jingga. Di bawah gambar perisai Pancasila terdapat teks yang bertuliskan Bank Indonesia.
Bank Indonesia adalah bank sentral Indonesia yang berwenang menerbitkan dan mengedarkan uang kertas pecahan Rp100 ini. Kemudian di bawah teks Bank Indonesia, terdapat teks bertuliskan Rp100, berwarna merah. Di bawah teks Rp100 terdapat angka tahun emisi 1968, namun uang kertas ini baru diedarkan pada tanggal 6 Januari tahun 1969. Kemudian uang pecahan Rp100 tahun emisi 1968 bergambar Jenderal Sudirman ini ditarik dan dicabut dari peredarannya sejak tanggal 2 April tahun 1988. Dan batas penukaran hingga tanggal 28 Desember tahun 2020. Pencabutan ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 20-54-Cap-DIR, yang dikeluarkan pada tanggal 4 Maret tahun 1988. Tujuan penarikan uang kertas ini adalah untuk menjaga kualitas uang kertas yang beredar di masyarakat. Setelah ditarik dari peredarannya, maka uang kertas pecahan Rp100 ini sudah tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Kemudian di bawah angka tahun emisi terdapat teks bertuliskan direksi. Di sebelah kiri bawah teks direksi terdapat tanda tangan Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu yaitu Bapak Dr. Andes Radius Prawiro. Dan di sebelah kanan bawah teks direksi terdapat tanda tangan Direktur Bank Indonesia Bapak Sukmono B. Martokusumo. Kemudian pada bagian sebelah kanan mata uang terdapat ruang kosong tempat watermark. Jika uang kertas ini diterawang maka akan terlihat watermark atau tanda air bergambar burung Garuda Pancasila. Selain memiliki pengaman berupa watermark, uang kertas ini juga sudah memiliki pengaman berupa benang pengaman, yang berada di sebelah kiri mata uang, yang terlihat saat uang kertas ini kita terawang. Uang kertas pecahan Rp100 seri Jenderal Sudirman ini didesain oleh Bapak M. Sajirun. Hal ini bisa kita ketahui dari tulisan mikroteks yang ada di margin kiri bawah yang bertuliskan M. Sajirun Del. Del sendiri adalah singkatan dari Delinafit yang artinya digambar oleh M. Sajirun adalah salah satu desainer dan engraver uang kertas Indonesia yang sangat berpengaruh. Sajirun lahir pada tanggal 4 Maret tahun 1931 di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah. Beliau adalah seorang karyawan Peruri yang berkarir di Peruri sejak tanggal 12 Desember tahun 1955. Bekerja di Peruri, yakni selama 31 tahun lebih sampai dengan tanggal 1 April tahun 1987. Hasil karyanya adalah uang-uang seri Sudirman mulai pecahan Rp5 hingga Rp10.000. Uang pecahan Rp100 seri Sudirman ini diproduksi secara massal oleh perusahaan percetakan uang dari dalam negeri yaitu PN Percetakan Kebayoran. Hal ini dapat kita ketahui dari mikroteks yang ada di margin bawah sebelah kanan yang bertuliskan PN Percetakan Kebayoran IMP. Dari desain bagian depan kita beralih ke bagian reverse atau bagian belakang mata uang. Pada bagian kiri atas terdapat angka 100 dengan background ragam hias jailos berwarna merah dan krem, angka 100 lainnya juga terdapat di bagian pojok kanan bawah. Kemudian di sebelah kiri mata uang terdapat ruang kosong tempat watermark. Kemudian di bawah ruang kosong terdapat mikroteks Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia yang berisi larangan dan ancaman bagi yang memalsukan uang kertas ini. Kemudian di bagian kiri atas dan kanan atas mata uang terdapat nomor seri berwarna hitam yang terdiri dari 3 huruf diikuti 6 angka. Nomor seri pada uang kertas ini adalah termasuk salah satu pengaman uang kertas. Jika disinari dengan sinar ultraviolet maka pada nomor seri ini akan berubah warna menjadi warna kuning. Kemudian di bagian kanan mata uang menampilkan gambar fasilitas batubara atau instalasi tambang, yang sering diinterpretasikan sebagai fasilitas produksi batubara atau pemuatan batubara. Gambar utama pada desain belakang uang kertas ini berwarna coklat dan dipadukan dengan warna orange atau jingga. Gambar utama bagian belakang uang kertas ini dikelilingi ragam hias jailos dan ragam hias flora ornamen. Dengan ciri-ciri unik ini, uang kertas pecahan Rp100 seri Sudirman ini tidak hanya menjadi alat pembayaran sehari-hari, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan kekayaan budaya Indonesia pada masanya. Dan untuk harga pasaran menurut buku katalog uang kertas Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut. Untuk kondisi fine, atau jelek atau lusuh dan banyak lipatan, harganya berkisar Rp25.000. Untuk kondisi VF hingga XF, atau kondisi biasa, sedikit minus harganya sekitar Rp50.000. Dan untuk kondisi AUNC hingga UNC atau kondisi bagus, atau seperti baru harganya sekitar Rp100.000. Harga tersebut sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi pasar uang kuno. Dan jika Sobat YouTube memiliki uang jenis ini dan berniat ingin menjualnya ke pedagang uang kuno, tentu saja harganya jauh di bawah harga pasaran tersebut.
Uang kertas ini bukanlah barang langka. Di pasaran uang kuno persediaan uang kertas ini masih cukup banyak. Para kolektor baru, maupun kolektor lama dengan mudah bisa menemukan uang jenis ini di grup-grup numismatik di media sosial maupun di platform jual beli online. Meskipun uang kertas ini sudah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah, namun uang kertas ini kemudian menjadi benda koleksi dan menarik minat para kolektor uang kuno. Para kolektor dan pecinta uang kuno tertarik mengoleksi uang kertas ini karena uang kertas ini memiliki desain yang indah, serta memiliki nilai nostalgia dan sejarah yang tinggi. Selain dijadikan barang koleksi, uang kuno kertas ini juga dijadikan sebagai pilihan investasi, mengingat harga uang kertas ini saat ini masih relatif terjangkau. Bisa jadi 5-10 tahun ke depan harga uang kertas ini akan semakin mahal seiring dengan bertambahnya jumlah kolektor baru, dan tingginya permintaan, serta semakin menipisnya jumlah uang kertas ini mengingat uang kertas ini sudah tidak diproduksi lagi. Selain itu uang kuno kertas ini juga sering digunakan sebagai bagian dari hiasan mahar pernikahan yang bernuansa klasik. Uang kuno kertas pecahan Rp100 seri Sudirman ini, bisa juga dijadikan sebagai media edukasi, digunakan untuk mengenalkan sosok pahlawan nasional kepada generasi muda. Sobat YouTube, demikianlah review koleksi uang kertas pecahan Rp100 seri Sudirman tahun 1968. Semoga video ini bisa menghibur, menambah wawasan dan pengetahuan tentang seluk-beluk koleksi uang kertas lama, serta memberikan manfaat bagi Sobat YouTube semua. Jika video ini bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komentar positif dan share sebanyak-banyaknya. Dan jika Sobat YouTube ingin membeli uang jenis ini bisa menghubungi nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Dan silahkan ditonton video lainnya di channel Uang Kuno Official, yang mana selalu ada informasi terbaru dan menarik yang mungkin jarang dikupas oleh YouTuber uang kuno lainnya. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru, sampai jumpa di video selanjutnya dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, Sugeng Rahayu, Sugeng Seduluran Saklawasi.